Akan maju, saya berdoa buat saudara. Oh haleluya. Ibu sakit apa ibu? Ibu nggak bisa berlutut? Tidak bisa. Betul tidak bisa ya? Tidak bisa ya. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus berlutut. Yakin dengan iman. Terus, ya, terus. In Jesus name, terus sampai ke bawah, terus dalam nama Yesus, terus in Jesus, terus dalam nama Yesus, terus dalam nama Yesus, terus dalam nama Yesus, terus in Jesus name. Ibu sembuh dalam nama Yesus, ibu sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu selama ini ibu bisa begitu? Tidak bisa. Sekarang apa ibu rasakan? Sekarang ibu rasakan apa? Sudah bisa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ini tolong ya ganti mic-nya ya. Ini apa namanya? Habis baterainya ya. Haleluya. Dalam nama Yesus ibu sendiri tanpa saya pegang. Dalam nama Yesus. Iya, terus sampai ke bawah, terus. Haleluya. 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 Sembuh in Jesus name. In Jesus name. Iya, ibu sudah sembuh. Ibu lanjutkan di rumah. Apa yang ibu rasakan? Sudah enak. Enak kan? Ibu sembuh ya dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu sakit apa? Saya sakit di sini sudah. Ini bisa diganti ya. Ini suaranya udah merah ya. Ibu sakit apa? Sakit di sini pernah jatuh 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini sakit. Sudah 3 tahun sakit di sini. Sekarang sakitnya gimana? Di sini sampai ke sini. Jadi kalau kerja kan berdiri tiap hari. Jadi sampai miring gitu. Miring. Sekarang lagi sakit nggak sekarang? Oke, ibu pegang dengan tangan kanan. Kalau sakitnya lagi jongkok, apa lagi gimana? Saya berdiri sakit, duduk. Oh, berdiri sakit, duduk sakit ya? Iya. Sini, nanti kasih kursi sebentar ya. In Jesus name, sembuh. Mengalir aliran kesembuhan, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, aku tolak dalam nama Yesus. Mengalir, terima. Dalam nama Yesus, sembuh. Saya tahu penyakit dalam nama Yesus. Nah, hamba juga ini dirasih kabar. Dengan bilur Yesus kau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sekarang ibu rasakan. Coba, ibu rasakan. Ibu bagaimana? Ibu rasa? Sudah enak. Kalau saya begini biasa sakit. Biasa sakit. Sekarang? Lebih enteng. Lebih enteng. Dalam nama Yesus sembuh total. Sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu sakit apa? Ibu, kita berdoa pengurapan buat ibu ya. Angkat dua belah tangan ibu. Tolong yang di belakang bantu saya. Hadirat urapan Tuhan sedang bekerja atasmu. Saya itu sampai 3. Mulai rasakan. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Terima. Tolong pelayan Tuhan dibantu saja. Biarin dia ya. Nanti yang lain-lain biarin aja. Tapi dibantu aja ya. Supaya tidak kena apa. Supaya dia menikmati ya. Siapkan hati pikiran ibu ya. Terima ya. Saya hitung sampai 3. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Pandang Yesus. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Ibu apa? Hah? Lambung. Pinggang sakit ya. Ini nggak ada yang bisa ganti nih. Baterainya. Haleluya. Ada yang lain? Oh, udah pakai ini aja lah. Udah. Ya biarlah ya. Oke, ibu kenapa? Lambung dan pinggang sakit. Lambung dan pinggang sakit. Sekarang lagi sakit? Lambung ya? Iya. Coba lagi bagaimana ibu pas sakit? Sakitnya perut sampai sakit semua. Oh ya, soalnya sakit banget. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang mengganggu ibu ini. Dalam nama Yesus. Angkat dua belah tangan. Sembuh. 1, 2, 3. Terima. Urapin dia. Sembuh. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilurmu saya sembuh, saya sehat di dalam nama Yesus. Pegang bu bagian yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bu, coba ibu bernapas. Bagaimana rasanya? Ya, ibu sakit apa? Lambung sama pinggang juga. Lambung ya. Banyak orang kena sakit pinggang. Dalam nama Yesus sembuh. Pinggang-pinggang yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Sakit lambung. Dalam nama Yesus sembuh. Oh, dengan bilur Yesus. Lahai sokini marabashaka mama. Urayaka mayirabashaka ralabashi. Saya rasakan hadir urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atas. Terima.
1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kamu sakit apa? Hah? Kaki. Kenapa kaki? Hah? Saraf salah. Jadi maksudnya gara-gara saraf gimana sekarang? Apa sering kram kalau malam. Sering kram, terus pincang. Iya. Pincang, coba jalan. Jalan nggak bisa gini. Bisa juga masih agak-agak. Oh ya, oke. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus, sembuh total. Sembuh total di dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya, haleluya. Kamu jalannya angkat, jalannya angkat. Angkat jalan, iya. Jalan, lari kemari. Jalan angkat, lari kencang. Lari terus ke sana. Lari di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Apa yang kamu rasakan? Enak, haleluya. Biasanya lari gak enak begitu ya? Ya, sekarang enak. Oke, ya. Sembuh total dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ibu, udah, ibu? Iya, haleluya. Ibu kenapa? Bengkok. Oh, ibu stroke. Iya, dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Ini nggak bisa angkat. Tidak bisa angkat. Oh, bisa. Oke, dalam nama Yesus sembuh. Pulih total. Mulutnya bengkok. Nah, coba ada yang bisa foto? Nanti lihat mulutnya. Lihat nanti bengkok lagi nggak? Coba. Ada yang bisa foto? Saya kemarin di polisi juga gitu. Saya suruh foto, besoknya dikasih tahu mulutnya udah nggak bengkok. Ya. Ada yang foto ya? Nggak ada. Oke. Ibu coba mulut ibu ada bengkok. Ini. Oh ya, oke. Dalam nama Yesus, mulutnya nggak bengkok lagi. Di dalam nama Yesus. Angkat dua belah tangan ibu. Haleluya. Saya rasakan hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. In Jesus name. 1, 2, 3, 5. Dalam nama Yesus. Ibu, sakit apa? Sakit jantung. Oh, sakit jantung. Jantungnya kenapa katanya? Ini membengkak. Oh, membengkak. Oke. Ibu sakit nggak kalau bernapas? Kadang-kadang sakit. Sekarang? Tidak. Sekarang? Gitu? Biasa. Sekarang nggak sakit ya, tapi jantung bengkak ya. Tuhan Yesus, saya percaya besok diperiksa dokter, jantung tidak bengkak lagi di dalam nama Yesus. Amin. Ini kenapa? Kemarin habis USG dibilang ada batu ureter sama air. Oh, ada batu apa? Ureter kata dokter. Oke, besok dicek ya. Dalam nama Yesus, batu ureter apapun itu namanya, dalam nama Yesus pecah. Tuhan Yesus cabut semua batu-batu, tidak ada operasi. Besok operasi saya tolak dalam nama Yesus. Angkat dua belah tangan. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atasmu. Terima. In Jesus name. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Ya, ibu kenapa? Belakang sering sakit. Sering sakit. Ini dalam nama Yesus. Tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Coba ibu goyang-goyangkan. Udah sembuh? Masih di sini. Di sini dalam nama Yesus. Pengurapanmu bekerja atasnya Tuhan. Hadiratmu mengalir atas. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilumu saya sembuh, oleh darahmu saya lepas bebas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, oke, ibu gerakan apa yang ibu rasakan setelah didoain? Merasa ringan. Ringan ya. Oke, Tuhan Yesus permanen Tuhan, dalam nama Yesus pengurapan bekerja. Terima penuh. Ibu kenapa? Kolesterol tinggi dengan sakit pinggang. Oh, ibu sakit ginjal. Sakit pinggang. Oh, sakit pinggang dalam nama Yesus. Pinggang sakit dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Urapanmu mengalir di dalam nama Yesus. Terima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Urapan Tuhan bekerja atasmu. In Jesus name. In Jesus name. Ibu kenapa? Saya sakit dada, biasanya sakit. Sesak napas. Sering sesak napas. Sekarang lagi sesak nggak? Gimana? Dingin kadang-kadang. Oh, tapi ini sekarang nggak sesak. Sering kambuh. Dalam nama Yesus tidak kambuh-kambuh lagi. Sesak napas, susah bernapas, tidak apapun penyakitnya, susah bernapas, asma apapun dalam nama Yesus sembuh, sehat. Pengurapan Tuhan bekerja.
Dalam nama Yesus. Ibu kenapa? Kamu kenapa? Suka tiba-tiba sakit di sini, terus sering gemetar. Oh, sering gemetar. Sekarang gemetar? Enggak. Sekarang enggak lagi gemetar. Enggak ya? Oke, haleluya. Pandang Yesus, pandang Yesus. Dia mengasihi. Serahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Terima penuh. In Jesus name. Terima. Kuasa Tuhan bekerja. Bapak kenapa? Napas. Sekarang Bapak lagi susah napas nggak? Sekarang? Coba. Kalau jongkok susah. Setengah mati. Sekarang coba jongkok. Setengah mati. Lu tes dulu. Setengah mati. Setengah mati. Saya buat tidak, Tuhan Yesus buat tidak setengah mati ya. Siapa nama Bapak? Hah? Yohanes. Dalam nama Yesus, Yohanes jongkok tidak setengah mati. Sehat, sehat. Napas jantungnya sehat di dalam nama Yesus. Bapak jongkok dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak jongkok dalam nama Yesus. Bapak jongkok. Terus, 1, 2, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terus, obat, 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 obat. In Jesus name, dalam nama Yesus. Jantung pulih, sakit sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasakan? Sangat luar biasa. Bapak sembuh. Haleluya. Bapak sakit tadi? Tidak. Tidak rasa lagi. Berikan Bapak sendiri sekarang. Tidak saya pegang, Bapak sendiri. Bapak sendiri, lompat sendiri. Haleluya, terus. Ya, 1, 2, 3, terus. Bapak sakit? Sekarang tidak. Dalam nama Yesus sembuh. Oh, Bapak sakit, Bapak pasti. Ya, Bapak Bapak sakit, Bapak. Permanen Tuhan. Permanen di dalam nama Yesus. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu kenapa? Sering jalan-jalan. Hah? Sering jalan-jalan tanpa arah tuh. Oh, sering jalan-jalan. Oke, linglung. Oh iya, kenapa? Coba kau lihat mata. Dia suka ngomong sendiri? Iya. Suka ngomong sendiri. Udah berapa lama? Langsung tuh. Coba lihat matanya. In Jesus name. In Jesus name, terima. Tuhan Yesus pulihkan dia. Pulihkan dia, lepaskan dia. Bebaskan dia. Dalam nama Yesus. Roh jahat, kuasa gelap, iblis, setan, santet, guna-guna ilmu sihir, mantra-mantra, apapun yang mengganggu kejiwaannya, mengganggu pikirannya, pulih. Di dalam nama Yesus, pulih. Sembuh dalam nama Yesus. Siapa namamu? Namamu siapa? Enggak, dia yang jawab. Namamu siapa? Namamu? Oh, in Jesus name. In Jesus name. Bicara dalam nama Yesus. Namamu siapa? Hah? Lihat. Iya, betul. Iya. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Umurmu berapa? Umur 45. Ya? Oh ya 25, betul. Oh ya dia bilang 25. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bicaranya lancar. Dalam nama Yesus. Angkat dua tanganmu. Angkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bicaranya lancar. Buat bicaranya lancar Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Dahsyat. Luar biasa. Tuhan Yesus. Saya sembuh. Saya sehat. In Jesus name. Terima dalam nama Yesus. Oke, Bapak kenapa? Lambung. Lambung? Lambung kenapa, Pak? Sekarang lagi sakit nggak? Sekarang lagi sakit. Orang masyarakat. Sembuh. Terima. Dalam nama Yesus. Itu doa saya. Tuhan Yesus dengan bilurmu lambung sembuh dalam nama Yesus. In Jesus name. Sekarang Bapak coba. Lambungnya sembuh. Apa yang Bapak rasakan setelah didoain? Apa? Ringan. Haleluya. Tuhan Yesus pulihkan total dalam nama Yesus, dalam nama. Amin. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, masyarakat. Anak-anak muda yang mau didoakan. Anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan untuk menjalankan amanat agung. Silakan cepat-cepat. Cepat maju. Anak-anak muda. Angkat kedua tangan, angkat hatimu. Haleluya. Anak-anak saya ini saya suruh masuk polisi tidak mau, saya suruh masuk apapun tidak mau. Mereka hanya mau menginjil. Haleluya. Haleluya. Angkat dua tangan, angkat dua tangan.
Pengurapan Tuhan sedang bekerja. Saya mohon Ibu Gembala, Bapak Gembala bantu saya. Ya, haleluya. Saya akan doakan secara cepat. Tolong dibantu saya ya. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Oh ya, masyaka bayu ya masyaka mabasi. Mengalir, mengalir. In Jesus name, 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 in Jesus name. Aduh, secara masyaka, ira masyaka. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terima pengurapan Tuhan. In Jesus name, terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus, 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 dalam in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus, in Jesus name. Terima pengurapan Tuhan, terima, mengalir, kuasa-Mu bekerja, mengalir, terima di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapan Tuhan bekerja, urapan Tuhan mengalir, kuasa-Mu bekerja, in Jesus name. Pakai hidup mereka, 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 in Jesus name, dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu bekerja, terima, 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 terima di dalam nama Yesus. Semua angkat dua tangan. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku bukan milikku. Hidupku milikmu. Pakai saya Tuhan menjadi saksi-Mu dengan kuasa, dengan kasih-Mu. Saya membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Berikan suara-suara buat Yesus. Tuhan kita bahasa luar biasa. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, ya, saya mau kasih tahu gambarannya ya. Untuk amanat agung terselesaikan ya. Penduduk Indonesia sekarang kurang lebih 285 juta. Yang Kristen kurang lebih sekitar 25 juta lah. Oke? Ya. Kalau satu orang 1 tahun saja membawa jiwa kepada Yesus 1 tahun. Bukan pindah-pindahkan dari gereja ini ke gereja ini, bukan. Orang-orang yang belum percaya. 1 orang, saudara, 1 tahun 1 orang. Berarti ini tahun 2024. Tahun 2025 50 juta. Tahun 2006 100 juta. Tahun 2027 200 juta. Tahun 2028 400 juta. Penduduk Indonesia cuma sekitar 285 juta. Artinya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan di Indonesia, khususnya di Indonesia saja dulu, saudara, hanya perlu waktu cuma 3 tahun 3 bulan. Haleluya. Terima hadiratnya, terima urapannya, terima kuasanya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Abi, terima. Kuasa-kuasa gelap kau jadi setan yang mengganggu, yang mengikat, hancurkan dalam nama Yesus. Jesus name, out, keluar. Oh, haleluya. Bagi Tuhan. Yes. Lebih sungguh lagi. Dengan iman, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya.
Lahama yuri didikia hani ratu bahagia ada masalah. Rahayu yiri bahayurika asyaka pendeba subahayeka yireka bayera haseka baba oraseka baba oraseka baba oraya la nyame indara bosomene indara kabasengene indara basaka babo erasa kabala yerena kabajomene indara basoko erasa kabala apalo sapo sara Eliase wasaba yoka nobira kaba. Haleluya. Jama mereka. Saya merasakan hadirat urapan kuasanya sedang bekerja atasku dan atasmu, memenuhi seluruh ruangan ini. Pandang terus kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang menyembuhkanmu hari ini, dialah yang membebaskanmu hari ini, dialah yang menyelamatkanmu hari ini. Oh, rasaka bababasi, biara basaka babaralabasika bababasi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang percaya berdoa, besar kuasanya. Orang percaya berdoa, mujizat terjadi. In Jesus name, dalam nama Yesus. Oraya kamaya. Rasaka Bapa. Yang datang dengan sakit penyakit pulang harus sembuh. Tidak boleh tidak sembuh, harus sembuh. Karena Tuhan yang berkata dengan bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Yang datang dengan beban berat pulang terima kelegaan. Yang datang dengan susah sulit, yang datang dengan hati gundah gulana, pulang dipulihkan di dalam nama Yesus. 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 Ora masyanda. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku anak perjanjian, aku anak mujizat, aku ahli waris. Karena aku ahli waris, aku berhak terima janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku terima mujizat. Karena aku anak perjanjian, karena aku ahli waris. Terima di dalam nama Yesus. 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 Oraya kamajuriya syakana lamas. Kalau ada pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tidak ada mantra-mantra tenung yang mampan terhadap orang percaya. Karena kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Di dalam nama Yesus, kami orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Kami ditakdirkan untuk naik bukan turun, untuk menguasai bumi, bukan dikuasai dunia. Untuk itulah kami ada di bumi ini. Urapi semua kami Tuhan Yesus supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang pria luar biasa. Haleluya.
saudara, ada satu cuplikan mana lebih semangat kita dengan mereka ini ya. Ya, saudaraku yang saya kasih, ini namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu. Gereja tanpa tembok, gereja artinya eklesia, kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar untuk menjadi saksi dan bersaksi. Tanpa tembok karena temboknya tidak ada, saudara. 1000 pintu karena pintunya banyak. Kalau Anda masuk dari Masjid Istiqlal, keluar, nanti saudara pas di samping Masjid Istiqlal, ya, itu gereja ini ada. Ya, kalau Anda dari Monas jalan terus 750 meter ketemu gereja tanpa tembok ini. Kalau saudara dari kantor sekretariat negara, saudara keluar kira-kira 800 meter ketemu gereja tanpa tembok 1000 pintu ini. Saudaraku yang saya kasih, ini namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Saudara, kita lihat bagaimana semangatnya ya, dipercepat ya. Bagaimana semangatnya mereka memuji menyembah Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, ini saudaraku 6 tahun 2 bulan yang lalu, mereka ini bukan orang Kristen, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan mereka bisa menjadi Kristen. Kristen bagi saya bukan sekedar agama. Kristen adalah keputusan seseorang untuk meneladani Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, oke. Lanjut ke yang semangatnya bisa. Haleluya. Oke, yang percaya katakan. Oke, sekali lagi kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya, mana yang lebih semangat ya? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Baru 30%. Yang percaya katakan. 70. Yang percaya katakan. 99. Yang percaya katakan. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk saudara. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami meninggalkan Jakarta sampai hari ini sudah hampir 2 minggu ya. Di Labuan Bajo itu hampir 5 hari. Langsung saudara kami bertolak ke Manggarai ya. Nah, di sana ada berapa hari ya. Terus ke Manggarai Timur ya. Di sini sekarang ya. Sudah saya kasih. Nanti kami akan terus berlanjut sampai ke pulau apa itu, Lembata ya kalau saya keliru ya, Lembata ya. Ya, jadi saudara, sudah beberapa Polres yang kami layani ya. Polres Labuan Bajo itu Manggarai Barat ya, baru Polres Manggarai ya, baru Polres Manggarai Timur ya. Ya, besok kita di Polres Ngada ini ya, atau apa ini, Bajawa ya, Bajawa. Saudara, kalau nggak kekuatan Roh Kudus, saya yakin saya nggak bisa ya melayani. Kami baru tiba jam berapa tadi ya, jam 5 sore, hujan lebat lagi ya, sampai hotel nggak sempat mandi ya, langsung ya lap-lap wajah aja ya, pakai tisu basah ya, ya pakai parfum supaya nggak bau ketiak ya. Ya, saya bisa ada di depan saudara ini karena kuasa Roh Kudus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya mau Anda responsif karena psikolog berkata kekuatan manusia pada umumnya mendengar hanya 25 menit. Ketika lewat 25 menit, saudara nanti bisa lihat saya jadi 2, bisa lihat jadi 3. Nggak lama kemudian kembali 1 ya. Terus saudara cerita di daerah wilayah sini ya, saudara cerita, wah tadi ada pendeta dari Jakarta luar biasa, bisa ngilang-ngilang begitu ya. Nanti orang daerah sini, saudaraku yang saya kasih, pasti
Iya, cari saya. Apalagi kalau Kapolda dengar, Kapolres dengar, mereka akan cari saya. Kenapa ini bisa ngilang-ngilang ya? Iya, saya tidak mau ada berita seperti itu ya. Makanya saya mau Anda respon. Amin. Haleluya. Supaya semua jemaat yang hadir di Bajawa ya, Bajawa ini saudara, semua mendapat berkat, pulang membawa berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita gladi resik, mari bangkit berdiri. Haleluya. Iya, pemanasan. Haleluya. Iya. Amin. Waduh, baru 25%. Amin. 70. Amin. 80. Amin. 99. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara ya. Saudara, kata amin ya itu dalam bahasa aslinya emunah. Jadi amin ini bisa dipakai juga untuk iman. Ya, iman dan amin itu katanya sama, emunah saudara. Jadi kalau kita bilang amin berarti kita iman. Iman berarti amin gitu ya. Makanya setiap kali saudara menerima firman dan saudara yakin firman itu dari Tuhan, katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara bapak sekalian, jadi Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku di Matius 28 saudara. Iya, maksudnya apa ini? Jadikan semua bangsa murid. Tuhan mau bukan satu bangsa, bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu kelompok, tapi semua bangsa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, saudaraku yang sekasih, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana saudara? Dunia ini kan bulat, bumi ini kan bulat, ya. Jadi ujung bumi itu di mana? Ujung bumi itu ya di mana kita berada, karena dia bulat ya. Bulat itu seperti ini ya. Ya di mana aja kita berada itulah ujung bumi. Jadi saudara ada di wilayah Bajawa ini bukan kebetulan. Tuhan yang taruh saudara di sini. Haleluya. Supaya orang-orang di wilayah Bajawa ini supaya mereka menjadi murid Yesus. Karena saudaraku yang saya kasih, kalau saya baca Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku yang saya kasih, Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Yesus tidak pernah memberikan agama. Yesus tidak pernah cerita agama. Ya, dia hanya bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, saudaraku yang saya kasih, aku roti hidup, aku air hidup, aku pokok anggur, kalian ranting. Kalau kalian gak nempel gak berbuah. Yesus hanya mengatakan aku. Ego ime, aku. Saudaraku yang saya kasih, dia gak ceritakan, saudaraku yang saya kasih, agama. Dia gak kasih agama buat kita, tapi dia kasih dirinya buat saudara dan saya. Karena kalau dia kasih agama buat saudara, saudara pasti tidak selamat. Karena keselamatan hanya bisa dilakukan lewat penebusan. Oleh Yesus Kristus di atas Golgota, saudara dan saya diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu saudara tadi yang kita saksikan, saudara yang saya kasih, itu gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya, itu ibadahnya hari Kamis jam 2 sore. Sekalipun saya ada di luar kota, itu ibadah sekarang sudah jalan. Berulang kali ya, pihak kadrun, pihak kaum radikal ekstrem kanan, orang-orang intoleran ingin menutup gereja ini. Tapi gereja ini nggak bisa ditutup sampai sekarang. Karena ada Tuhan di pihak saya. Kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang bisa melawan saya? Tidak ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu sangat mudah. Tidak sulit saudara, sangat mudah sekali. Iya, saudara, 6 tahun 2 bulan yang lalu saya berjalan di samping Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Tuhan bicara sama saya, lihat mereka domba yang tak tergembalakan. Gembalakan dia. Saya bilang, Tuhan, ini orang-orang gelandangan, kalau saya gembalakan, ya bagaimana ya dengan hidup mereka, kebutuhan mereka. Ya kalau saya hanya khotbah gampang Tuhan. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali oke, mereka dengar.
Tapi nanti ke selanjutnya dia akan bilang, kau bilang Tuhan dahsyat, hebat, luar biasa. Tetapi kau nggak kasih aku makan, nggak kasih aku pakaian, nggak kasih susu buat anak-anakku yang 5 tahun ke bawah ini. Saya protes Tuhan, maksudnya saya katakan sama Tuhan, gimana Tuhan? Tapi Tuhan bilang itu milikku, itu bukan punyamu, itu milikku. Mulai dari situ saya berjalan dengan iman, ya, dari 7 orang sampai sekarang sekali ibadah bisa 100 orang, saudara. Dan mereka itu saudaraku yang dikasih, satu persatu dibaptis. Saudara, ada yang Madura, ada yang Lampung, ada yang Bugis, ada yang dari Padang, ya. Nama-nama suku ini kalau saya sebut, Anda pasti paham, ya, seperti apa karakter mereka. Sangat sulit untuk terima Yesus. Tetapi saudara, ketika kita mau memberikan kepada mereka kasih, mereka akhirnya bisa membuka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, selama 6 tahun 2 bulan sudah 1000-an orang lebih yang percaya Yesus. Yang luar biasanya, ya, kalau sudah mau 100 orang selalu saya bilang, Tuhan Yesus, ya, jangan sampai lewat 100 karena ini nanti sampai ke Monas. Jangan Tuhan, jangan. Jadi asal sudah sampai mau 100 orang atau 100 lebih itu dapat pekerjaan mereka. Dapat pekerjaan, saudara. Saya tanya si A, si B, si C kemana? Sudah kerja di mana? Karawang, Cikampek, Cikarang. Jadi yang sudah kerja di Cikampek, Cikarang, ya, itu nggak ikut lagi, saudara, karena jauh kan. Itu satu. Yang kedua, karena mereka bekerja. Karena ibadah kami jam kerja, ya. Jam kerja hari Kamis jam 2. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kendala apa sebenarnya, ya, yang dihadapi oleh gereja? Kenapa nggak bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Kendalanya satu, saudara, karena selalu kita mempersoalkan uang. Itu kendalanya, saudara. Jadi ketika saya berkata, uang dari mana Tuhan untuk bisa menggembalakan mereka? Tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Tapi terbukti sampai sekarang, saudara, 6 tahun 2 bulan, ya, sudah 1000 orang lebih mereka percaya Yesus Kristus. Kita kasih makanan rohani, jasmani, kita kasih susu buat anak-anak yang umur 5 tahun ke bawah, saudara. Jadi saudara, kendala tidak bisa amanat agung dilaksanakan bukan karena gereja tidak punya uang, tapi karena gereja kehilangan kasih. Karena Alkitab berkata, saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan salah satunya adalah kasih manusia semakin dingin. Yang kedua kendalanya, saudara, tidak ada kuasa. Kuasa itu hilang. Alkitab katakan di 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau kita sudah punya kuasa, orang tidak tanya legalitas kita lagi. Coba kita kasih contoh ini. Mereka nggak tanya lagi kita mau pendeta, mau agama apa lu. Dia nggak tanya lagi, saudara. Dia nggak tanya lagi itu. Kenapa? Karena saudara, setiap manusia dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap manusia. Jadi tidak lagi mereka menanyakan legalitas kita, tidak tanya lagi kita ini gereja apa, kita Kristen atau Buddha atau Hindu atau Islam, enggak. Tidak tanya. Nah, kita saksikan. Ini saudara dengan berpakaian begini sudah pasti, sebentar. Dengan pakaian gini sudah pasti dia bukan orang Kristen. Bisa dipercepat saja karena ini hanya menjadi untuk bukti-bukti aja, percepat. Tadi saudara, dia ini nggak bisa jalan. Ketika disuruh jalan dia bilang nggak mungkin bisa, saya lemas. Tapi kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat selanjutnya. Kalau bisa mulai dari duduk ya, disuruh naik berdiri nggak bisa. Ya oke, lanjut. Ya oke.
saudara nanti Anda lihat aja di TikTok Rizky Lubis, ini baru diupload kurang lebih 3 hari. Yang nonton saya kurang lebih udah hampir 30.000 atau bagaimana. Oke, kita lihat lagi yang satu lagi, saudara. Tentu di TikTok saya banyak yang seperti ini ya. Nah ini kita lihat saudara, kita lihat baik-baik ya, kita dengar baik-baik nanti ya. Keluarganya yang jaga di ruang tunggu heran, kok bisa jalan, gitu. Oke, kita jalan. Kalau bisa disiapkan yang di polisi ya. Kalau bisa, bro, siapkan yang di polisi. Ada dapat yang di polisi? Saudara, karena ini nggak disambungkan ke mic ya, nggak disambungkan speaker. Kalau disambungkan ke speaker, udah ya. Kalau disambungkan ke speaker, ini ibu ini yang nunggu di ruang tunggu bilang, kok bisa jalan? Kok nggak pakai kursi roda? Kok bisa jalan? Tadi bapak ini yang suruh jalan, begitu ceritanya ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi gereja Tuhan ya gagal menjalankan amanat agung bukan karena masalah uang, tapi yang pertama kasih hilang dari gereja Tuhan. Yang kedua kuasa. Oleh sebab itu saudara, Yesus berkata, saudaraku yang saya kasih ya, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Dan barang siapa menerimanya diberi kuasa. Betapa pentingnya kuasa ini saudara bagi kita setiap orang percaya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya kuasa dunamos ya, baru dinamos, baru dinamit ya, dinamit alat peledak, dinamit ya. Jadi ketika kita punya kuasa Allah, kita bisa saudara menerobos yang tadinya saudara dihalangi oleh tembok yang namanya agama, tapi ketika kita punya kuasa, kita bisa menerobos tembok agama. Dan orang tidak tanya lagi agamamu apa. Orang tidak tanya lagi kamu itu pendeta atau bukan. Orang hanya bilang, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Pada saat itulah saudara bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan pada saat itulah orang itu memuliakan Tuhan karena mereka menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saya dilahirkan. Ini polisi. Artinya saya berani taruh begini berarti sudah jelas. Ini baru kita tampilkan 2 hari sudah 600.000 kurang lebih yang nonton ya. Coba kita lihat. Ini polisi di Labuan Bajo kalau saya nggak keliru ya. Hah? Saya doakan ya sakit ya. Oh, siapa namanya? Hah? Silvester. Oh, hadirat dalam kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berlutut tidak sakit, dalam nama Yesus. Hadirat pengharapan Tuhan, kuasa Yesus sedang mengalir atasmu. Tuhan Yesus, kau katakan pemimpinan kekhawatiran yang ada padanya. Ya, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok dalam nama Yesus, berdiri, jongkok dalam nama Yesus. Ya, saudara, tadinya bapak ini nggak bisa bertekuk, nggak bisa. Tapi tadi kita lihat lompat-lompat. Itu bukan saya yang buat, itu Roh Kudus yang bekerja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada banyak di kepolisian ya, khususnya mulai dari Labuan Bajo, Manggarai ya, Manggarai Timur. Kita sudah 3 Polres 14, bro. 3 Polres ya. Ya, saudara, saya kasih banyak sekali hal-hal yang ajaib. Semua terjadi keajaiban-keajaiban, tapi belum kita bisa tampilkan karena belum diedit ya, maksudnya belum dikerjain ya. Saudara, saya kasih yang luar biasa tadi ya, waktu bukan tadi ya. Ya tadi ya di Manggarai Timur saudara. Jadi
Polisi maju banyak sekali kita doakan, banyak yang dapat mujizat. Tetapi yang paling terkesan, kita sudah selesai ibadah, tiba-tiba datang masyarakat, ya, Pak, saya dengar kabar Bapak ada di sini. Kita doakan sembuh. Yang luar biasa, ada seseorang datang yang tadinya saudara dijemput karena ada polisi bilang, Pak, jangan pergi dulu Pak ya, jangan pergi, tunggu ya. Pak Waka bilang Kapolres sudah nunggu. Ya, ini jiwa, saya bilang kita tunggu. Jadi banyak polisi yang nggak keluar dari ruangan itu tadi, gereja Gemit, menggunakan gereja Gemit, saudara. Orang nggak tanya lagi legalitas kita, nggak tanya lu gereja mana enggak ya, mau Gemit, mau Katolik, mau apa aja, karena semua orang pasti butuh pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan munafik. Hei agama-agama, jangan munafik. Kau butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Iya, jadi saudara, Bapak ini datang, saudara. Bapak ini datang dibonceng oleh propos. Sampai di situ saudara, di Manggarai Timur ya, Ruteng ya tadi ya, terakhir. Porong, berarti udah 4. Oh belum ya, kesini belum ya. Di Porong saudara, saya lupa namanya ya. Porong, saudara tuh yang saya kasih, ya. Dia tadi nggak bisa, saya bilang jalan nggak bisa. Nah sekarang oke, kita doa dalam nama Islam. Dia lari kencang sekali sampai hampir nabrak tembok, lari lagi. Ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada beberapa polisi menangis. Besok lihat di TikToknya, polisi menangis. Saya tanya, kenapa Bapak menangis? Ini teman saya, benar dia selama ini nggak bisa jalan. Iya Pak, dia bisa jalan, tapi itu harus dipegangin dan jalannya pun pelan. Ini bisa lari, saudara. Terus Bapak ini bersaksi, ini teman saya semua, mohon maaf Pak, tadi saya di rumah sakit lagi diperiksa, ditelepon oleh Bapak propos. Saya bilang saya di rumah sakit, dia bilang bawa kemari saja. Akhirnya saya dibonceng polisi Pak kemari. Dia katakan, iya Pak, saya selama ini nggak bisa jalan cepat, nggak bisa jalan lambat aja susah, tapi ini bisa lari. Saudara, ternyata dia seorang tentara yang sudah berapa tahun dia tidak pernah dinas karena tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia berlari bolak-balik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi amanat agung saudara ya, untuk kita melaksanakan mudah asal kita punya kasih dan punya kuasa. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, terus saya tanya sama seorang supir yang membawa saya ya sampai ke Polres ini Bajawa ini. Saudara, saya tanya sama dia di perjalanan, itu memang betul dia selama ini nggak bisa dia berjalan. Iya Pak, dia kalau jalan bisa tapi harus dipegangin Pak, dipegangi ya sama keluarganya. Jadi sudah lama dia nggak dinas. Dia itu tentara Pak. Oh luar biasa. Saya kalau masukkan ke TikTok gitu saudara atau ke YouTube, kalau nggak ada kesaksian dari 2 orang 3 orang, saya nggak mau. Jadi harus ada yang bersaksi bahwa orang ini benar-benar tadi memang nggak bisa jalan atau sulit berjalan, tetapi setelah didoakan dia bisa lari bolak-balik, dan saya percaya itu kuasa Roh Kudus. Saya percaya karena nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya dulu ya bukan orang Kristen. Ayah ibu saya Islam yang begitu taat, khususnya ibu saya. Jadi saya disekolahkan di Madrasah Sanawiyah Aliyah. Mungkin saudara nggak tahu sekolah ini ya. Sekolah ini sekolah yang 75% belajar tentang agama Islam, 25% ilmu pengetahuan umum. Saudara, tahun 96 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di penjara Cipinang, saudara. Saya heran, pagi jam 2 kenapa ada nyanyi-nyanyi ya, orang begitu rame nyanyi-nyanyi. Nyanyinya begini, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai,
Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi airnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saya bilang kalau kau memang benar Tuhan, ubah hidupku. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, saya menikmati damai yang saya tidak pernah nikmati selama saya hidup. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih, jam 2 pagi tidak mungkin ada orang berani berkumpul teriak-teriak di penjara. Itu nggak mungkin. Apalagi tahun 96. Itu sistem masih sistem kayak penjara betulan, saudara. Jadi bukan kayak sekarang, beda. Ya, saudaraku yang saya kasih, pagi-pagi buka pintu, ya saya ke blok A, blok B, terus blok-blok manapun saya kunjungi. Saya tanya, ada Alkitab, ada Alkitab, ada Alkitab. Nggak ada. Ya. Saya dapat Alkitab dari tangan Yakobus. Jadi waktu itu di penjara ada Yohanes, ada Markus, ya, ada Matius. Iya. Ada Matius, Markus, Yohanes ada. Saya tanya, Yudas kemana? Yudas nggak ada di sana, saudara. Saudara, waktu itulah saya buka Alkitab, saudara. Disitulah saya, saudara, dijamah oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat-ayat yang saya baca itu benar-benar diurapi Tuhan. Saya baca Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pikiran saya mulai jalan. Berarti Yesus bukan salah satu jalan, Yesus satu-satunya jalan. Terus saya baca lagi Roma 10, ya, Kisah 10 ayat 36. Kami memberitakan damai sejahtera yang dari Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Ini aku orang ini. Berarti aku harus memuji menyembah Yesus karena Yesus Tuhan semua orang. Aku bukan orang-orangan, aku orang beneran. Aku harus menyembah Yesus. Ya kan? Saya baca lagi Roma 10 ayat 12. Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Berarti saya ini harus menyembah Yesus karena saya orang, saudara. Iya, mulai dari situlah saya katakan sama Tuhan, Tuhan, robah hidupku. Ya, di dalam penjara saya masih pakai narkoba. Ya, saya bilang robah hidupku, bukan narkoba saja, tetapi rokok ini pun harus lepas. Di dalam nama Yesus, rokok pun harus lepas. Kalau aku merokok besok, cabut nyawaku. Ya, saudara, besok habis makan masem, beli rokok. Pas mau saya isap, saya dengar suara, ku cabut nyawamu. Saya lihat nggak ada orang. Saya lihat nggak ada orang. Saya dulu sebelum saya di Jakarta masih dekat dengan orang tua di Medan sana, saudara. Saya, saudara, diajak harus sholat dan sunnah dan sebagainya. Sholat tahajud saya juga lakukan. Saya tidak pernah mendengar suara seperti itu. Ya, tetapi saudara, waktu tahun 96 itu jam 2 pagi di penjara Cipinang, saya mendengar suara itu. Itu kelima kali saya masuk penjara. Jadi saya 5 kali masuk penjara, ya. Itu yang sampai meja hijau. Yang masuk dari pintu depan Polres keluar ke belakang jangan dihitung, ya. Jangan dihitung, itu nggak usah dihitung. Yang sampai ke meja hijau, ya. Saudaraku yang saya kasih, saudara, dulu saya nakal, jahat, ya, nggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, hidup saya dirubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga saya justru, ya, menjauhi saya, bahkan mereka itu mengejek saya, kafir, stres, udah gila, macam-macam. Tapi saya 2 puasa 7 tahun saya sering 2 puasa, seminggu bisa 6 kali 7 kali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 7 tahun kemudian ibu saya lagi sholat subuh, dia dijumpai Yesus. Saudara, ayah saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, sudah selesai sekolah teologi, udah pelayanan. Abang saya, ponakan-ponakan saya semua ikut Tuhan Yesus. Saudara, kami sudah 50% plus 1 ikut Yesus. Berikan saudara-saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sebentar lagi kan pilkada, ya. Kalau kandidatnya 2, 50% plus 1 menang. Ya, kalau 2, kecuali 3, 4, ya beda lagi. Ya, dulu saudara, saya kalau pulang kampung itu, ya, saya berdoa itu nggak bisa kencang-kencang. Kalau kencang-kencang
itu marah keluarga saya, khususnya anak kakak saya, ya, itu marah. Anak kakak saya kan orang-orang lumayan ya, di daerah Riau sana, ya, Pekanbaru. Jadi marah, dia bilang, tuang, doa dalam hati saja, jangan kencang-kencang. Ya, dia katakan gitu. Ya, jadi saudara harus paham ya, kalau di sini, iya, kalau di sini kan, ya, tulang dimakan apa? Haleluya. Haleluya. Tulang dimakan anjing. Tapi kalau di sana saudara di Tapanuli, tulang makan anjing. Iya, tulang itu paman maksudnya. Iya, jadi tulang katanya ya. Tulang. Tidak boleh doa kencang-kencang. Tapi sekarang kalau saya pulang kampung saudara, ya, nah saya doa kencang-kencang. Saya yang pimpin doa makan. Ya, pernah diprotes, tulang jangan doa kencang-kencang. Saya bilang, kita negara demokrasi, kita voting 50% plus 1 saudara. Yesus berkata, sorry bukan Yesus ya, Alkitab berkata saudara, percayalah kepada Yesus maka engkau selamat dan seisi rumahmu pasti diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan tidak bisa berlalu. Tadi nyanyian tadi berkata kita hidup dari perkataan Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar hidup dari perkataan Tuhan saudara, pasti hidup kita ini dirubah Tuhan. Hidup kita ini dirubah Tuhan, sehingga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kita bisa mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita. Kenapa? Karena Tuhan merubah hidup kita saudara. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi yang menghalangi, menghambat amanat agung, yang membuat amanat agung tidak bisa terlaksana, yang pertama hambatan karena kasih telah hilang. Saya berdoa supaya kasih itu mengalir buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Ya, saya percaya saudara orang-orang yang pintar, ya, tapi Tuhan mau cari bukan hanya orang pintar, Tuhan mau cari orang yang taat. Haleluya. Karena saudara hanya orang-orang yang taatlah yang akan melaksanakan amanat agung ini. Karena untuk melaksanakan amanat agung ini saudara bukan hal yang gampang bagi orang yang tidak dipenuhi kasih. Tapi bagi orang yang dipenuhi kasih ini hal yang sederhana. Saudara dalam perjalanan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya sudah kita di kantor gubernur tadi, kantor gubernur di Manggarai Timur, bicara-bicara sama gubernur ya, maaf ya bupati ya, bicara-bicara sama bupati PJ ya, pejabat sementara kan, saudara sudah mau berangkat, ada yang telepon lagi, Pak ada yang sakit ini datang ke Polres. Wah, ya saya ke Polres lagi saudara, ke Polres lagi, dia di ruangan Wakapolres. Saya doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selama ini bagaimana? Saya selama ini Pak, kalau berdiri nggak bisa Pak, berdiri itu koyong Pak. Setelah doakan dalam nama saya suruh lari. Itu saudara di depan polisi-polisi banyak. Itu di ruang, ini ruang Kapolres, ini ruang Wakapolres. Di situ larinya lalu lalang. Orang-orang berkerudung lihat semua. Lari kau. Ternyata dia polisi yang sudah berapa lama nggak pernah dinas, karena memang dia kalau berdiri oyong saudara. Dan saya katakan dengan iman kau sehat permanen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara yang kedua kuasa. Kenapa dikatakan di Alkitab saudara, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga? Kenapa nggak dikatakan yang kita ikat di sorga terikat di bumi? Kenapa yang kita ikat di bumi terikat di sorga? Ini kita harus tanya sama Tuhan. Kenapa begini? Kalau yang diikat di sorga terikat di bumi, itu hal yang umum. Kita diberi kuasa yang dahsyat. Kita bisa ikat di bumi, sorga terikat. Luar biasa. Haleluya. Karena banyak orang selalu membangga-banggakan malaikat. Tetapi saudara kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita ikat di bumi, di sorga pun terikat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi ayatnya nggak perlu satu persatu saya baca, nanti kita
kehabisan waktu untuk di situ ya. Karena ayat-ayat yang ini kan ayat-ayat yang sudah sering saudara dengar. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan berkata begini sama saya. Karena sorga itu sudah turun atasmu. Jadi apa yang kau ikat di bumi itu sekaligus kau mengikat di sorga. Karena sorga sudah turun atasmu. Aku sudah berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga. Jadi sorga sudah turun atasmu. Jadi dimanapun kau berada, kau pasti membawa sorga. Kemanapun kau pergi, kau membawa sorga. Dimanapun kau berada, kau bisa menikmati suasana sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, orang-orang selalu katakan ya kepada saya, Pak, Bapak cerita sorga ada pada Bapak. Saya lihat Bapak masih menginjak tanah itu. Saya bilang enggak, saya enggak nginjak. Mana? Saya enggak nginjak. Saudara, saya tidak mau dikalahkan oleh perkataan manusia. Karena saya tidak hidup dari perkataan dia. Saya hidup dari firman Allah. Haleluya. Bahkan Alkitab saudara berkata, saudara, sebelum dunia ada, kita sudah dipilih. Haleluya. Haleluya. Coba salah seorang ya, anak-anak muda ya, yang supaya gampang saya menjelaskan ini. Ya Bapak yang pakai jas itu aja ya, Bapak itu. Oke, Bapak ini aja, Bapak ini. Iya Bapak silakan Pak. Iya Bapak silakan Pak. Mari Pak. Biar gampang saya. Iya Bapak yang itu. Ya. Yang pakai jam bagus ya. Ya maksudnya biar gampang menjelaskannya. Kayak polisi Bapak ini ya. Iya polisi Pak. Iya, haleluya. Oke. Hah? Pendeta muda ya, tapi bisa juga pendeta sambil polisi kan. GBI Rock yang di apa? Yang di Atambua. Oh, bekas tentara dia ya. Bukan polisi ya. Jadi Bapak sama dunia Tuhan mana Pak? Sama dunia Tuhan mana Pak? Bapak? Iya Bapak sama dunia usianya Tuhan mana? Oh, saya. Lebih tua Bapak apa dunia? Saya. Oh, kenapa Pak? Karena saya mengimani bahwa sebelum itu saya sudah ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saudara karena Pak Pendeta, mungkin yang bukan pendeta nggak jawab begitu. Haleluya. Saudara, ya kalau kita hidup dengan realita, ya kita terus akan kalah. Tapi kita harus hidup berdasarkan fakta. Amin. Realita berubah-ubah. Ini kita bisa robah jadi putih, saudara. Sekarang ini juga kita bisa robah jadi putih. Tapi firman Tuhan sekalipun dibakar, firman Tuhan tidak mungkin berubah. Karena sang firman tetap hidup kekal selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa ayat ini berbunyi begini? Ya, saudara, sebelum dunia ada, kita sudah dipilih. Berarti kita sudah ada. Ya, saudara, waktu Tuhan Allah ada, dia berdiri di tempat yang tidak ada. Dia ngelihat nggak ada, semua nggak ada. Udara pun nggak ada, semua nggak ada. Hanya Tuhan yang ada. Tapi pada saat itu udara belum ada, semua belum ada. Kita sudah ada secara roh di dalam diri Tuhan. Makanya saudara, langit dan bumi diciptakan dengan firman. Tetapi manusia tidak. Manusia dengan napas. Iya. Haleluya. Kejadian 2 ayat 7 sudah jadi semuanya, nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan napasnya baru. Jadi sebelum saya mengeluarkan kata-kata, napas itu sudah ada dalam diri saya. Seberapa banyak pun saya ucapkan kata-kata, napas itu tetap ada dalam saya. Artinya saudara, sebelum semua ada, kita sudah ada di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Makanya saudara-saudara ini dahsyat. Saudara-saudara ini luar biasa. Ya. Karena apa? Karena Tuhan, saudara kasih sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi umur kita ini sudah lebih tua daripada umur dunia. Makanya kita sebenarnya punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Orang Kristen ya tidak mempan disantet. Orang Kristen tidak mempan diguna-gunain. Orang Kristen tidak mempan diracun. Saudara, 4 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu sempat viral. Karena ada beberapa ustadz, salah satu ustadz Yaya Waloni, saya tantang dia minum racun bersama-sama, tapi dibuat sembara. Karena dia bilang begini, kalau untuk mengalahkan orang Kristen debat gampang. Markus 16 saja ayat 17.
sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Suruh dia minum racun. Katanya begitu. Ya, saya dapat hadis. Di dalam hadis, kalau makan 7 kurma nazwa itu katanya tidak mempan juga kena racun. Ya, jadi saya bilang sama Ustadz Ewaloni waktu itu ya, kita saling bersautan di YouTube ya. Saya bilang oke, kita buat sembara. Ya, kalau ambil 7 kurma nazwa, ya saya pakai Yesus saja. Kita sama-sama minum racun, disaksikan banyak orang. Haleluya. Wah, ini saya diserang banyak pendeta ya. Diserang banyak pendeta saya ya. Iya, diserang banyak pendeta saudara. Tetapi saudara ingat baik, waktu itu Elia dia berani tantang 450 Nabi Baal, 450 Nabi Asyera. Dia katakan, oke, sapi ini taruh di sini. Oke? Ya, sekarang panggil Tuhan Alam. Suruh turunkan api, bakar nih sapi. Ya, mereka menore-nore badannya saudara. Oh, nggak datang api. Apa kata Elia? Mungkin Tuhanmu sibuk, mungkin Tuhan mengantuk, mungkin tuli, mungkin bisu dan sebagainya saudara. Ketika Elia doa, hanya sekejap saja api turun. Jadi Tuhan kita bisa dipertandingkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita bisa diuji, Tuhan kita bisa dipertandingkan, karena Dia Tuhan Allah yang hidup, Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Saudara, akhirnya saudara banyak ya yang lain-lain yang baru-baru muncul itu justru ya rekan-rekan saudara kita Muslim ya, dia bilang, ayo minum racun Risulubis, ya saya mau ke rumahmu. Dia bilang, kalau berdua minum racun nanti kau mati, aku di penjara. Ya, jadi pada waktu itu viral banget ya. Iya, ya kalau saudara yang mengikuti ini ya media sosial ya. Saudara saya kasih, saya yakin betul saudara, kalau kita memang dalam sembara, saya percaya betul saya tidak akan mati. Iya. Tapi kalau kita diam-diam minum racun di kamar, saya yakin pasti mati. Haleluya. Dan saya yakin kalau orang ngeracun saya nggak tahu dalam nama Yesus pasti nggak mati. Saya yakin. Saya pernah pelayanan di Gunung Tua. Kebetulan saudara, Pak PJ itu wilayah sana rumahnya. PJ Bupati yang di Manggarai Timur ya. Ya, saudara. Jadi dia tahu di situ banyak racun. Khususnya 25 tahun yang lalu. Jadi waktu saya pelayanan di sana saudara, majelis gereja apa bilang? Jangan mau minum kalau ada orang kasih minum. Kenapa? Banyak racun di sini. Loh, terus kalau saya nggak minum, dia kasih minum, bagaimana saya memberitakan Injil? Jadi akhirnya saya minum aja, dikasih orang-orang situ ya, bukan orang Kristen ya, orang-orang situ kasih minum aja. Saya nginjili, kasih minum. Sekali waktu saya minum, ada yang gelasnya pecah. Akhirnya dia minta maaf, Pak, saya uji Bapak, ternyata kuasanya lebih besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan kita bisa diuji, Tuhan kita bisa dipertandingkan saudara. Kalau kau tidak berani mempertandingkan Tuhanmu, artinya engkau tidak percaya bahwa Tuhanmu dahsyat. Ini bukan untuk kesombongan, tapi bila penting, bila perlu, Tuhan kita bisa dipertandingkan. Haleluya. Haleluya. Saudara bayangkan, gereja tanpa tembok ini saudara, di samping Masjid Istiqlal. Waktu Paus Fransiskus datang, ya kami bilang tenang, selesai dia kegiatan baru kita. Dia selesai, kami di samping Masjid Istiqlal. Ini di YouTube banyak cerita-cerita begini. Kalau kalian nggak tahu lah saya. Polisi-polisi ternyata sudah mendengar semua, banyakan di mana-mana. Ya, polisi asal saya ke tempat mana pun. Ya, ini mau ke ngade neko, ya, ngade keo. Ternyata Kabak Sundanya dan yang lain pas waktu ditelepon oleh Polres Polres ya Timur sini, Manggarai Timur, ya saudara, oh itu bapak itu mau kemarin, ya saya udah kenal katanya. Dulu tantang orang minum racun maut dia. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kau mau tidak diganggu orang? Mungkin kalau di sini Anda gampang ya. Anda gampang di jalan-jalan beritakan Injil gampang, tapi coba lakukan itu di Jakarta, lakukan itu di Jawa Barat, lakukan itu di Aceh, lakukan itu di Madura. Itu nggak mudah saudara, tapi saya lakukan itu. Saya sudah dilaporkan polisi di Madura,
tahun 2018, Anda ketik aja Portal Madura, majalah Time, semua ketik aja di majalah bukan YouTube, media sosial. Bukan media sosial, media. Ya, saudara, saya dilaporkan. Tetapi ketika seorang bapak ini yang dianggap mungkin tokoh bagi mereka dipanggil di polisi, dia bilang saya tidak ada dipaksa. Saya dengan rela hati didoakan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai yang haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita punya kuasa, kita tidak takut sama siapapun. Kita tidak takut sama siapapun, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kurang lebih 22 tahun yang lalu, apa 21 tahun yang lalu, hidup saya sangat miskin secara ekonomi, sulit sekali. Tapi Roh Kudus bilang, kau jangan pernah takut. Kau layani siapa saja. Pejabat-pejabat kau layani, siapapun, anak jalan siapa kau layani. Saya berdoa, Roh Kudus suruh saya ke Polsek Tanjung Duren. Ya, saya ke Polsek Tanjung Duren, saudara. Jadi kalau Kapolsek itu di Jakarta itu udah top, saudara. Apalagi Kapolres, ya, udah top banget tuh ya. Sulit lah. Itu akpol semua yang bisa di sana ya. Nggak akpol susah ya. Ya kalau di sini walaupun nggak akpol, saya lihat banyak menjabat ya, waka-waka rata-rata nggak akpol ya. Ya kalau di sana sulit ya, di Jakarta ya. Jadi saudara, waktu itu saya ke sana ya, ke sana, saudara kasih, saya bilang saya mau ketemu Kapolsek. Apa dia bilang? Dia bilang begini, udah janjian, Roh Kudus kasih hikmat. Kalau saya bilang belum, pasti dia nggak kasih tahu. Kasih tahu aja, sampaikan aja, pasti dia kenal saya bilang. Disampaikan ya sama Kapolsek, saudara. Terus Kapolsek tolak. Saya bilang sampaikan, saya pernah ditahan di sini. Sampaikan, ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam saya. Akhirnya disampaikan, saudara. Waktu disampaikan, saya masuk, saya dikasih tahu Tuhan, jangan sampaikan firman. Ini orang pintar, orang cerdas. Dia kalau saya nggak salah itu 10 besar ya. Akpol tahun dia ya, tahun dia itu dia 10 besar. Jadi saudaraku yang saya kasih, langsung saya doa. Saya doa, dia menangis, saudara. Beliau menangis. Setelah beliau menangis selesai, amin. Pak, kok yang Bapak doakan semua kok pas Pak di hati saya. Kok Bapak bisa tahu? Wah, iya kan? Ya itu Roh Kudus, saya bilang. Saudara, singkat ceritanya dia cerita, dulu Pak waktu saya mau masuk Akpol, saya didoain 2 pendeta. Ya, saya lulus Pak. Saya bukan orang kaya, saya orang dari kampung-kampung. Saya lulus tanpa uang. Ya, dia katakan demikian. Jadi setelah saya menjabat Kapolsek, saya mulai lupa Tuhan, jarang gereja Pak. Tapi ketika Bapak doakan saya tadi, saya baru merasakan Tuhan itu luar biasa Pak. Terus dia ceritakan persoalannya yang pasti manusia nggak bisa selesaikan persoalan. Saya bilang 2 puasa. Dia bilang apa ada 2 puasa di Alkitab? Ada. Ini baca Matius 17 ayat 21. Hah? Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, akademisi itu lebih enak bicara. Yang penting ada dalil, ada tertulis, dia diam. Ini baca. Iya ya. Karena dulu dia gereja HKBP ya, gereja kesukuan ya. Jadi nggak begitu dijelaskan tentang 2 puasa. Terus dia bilang, jadi gimana Pak? Bapak besok 2 puasa ya. Nanti sorenya saya datang. Jadi gimana 2 puasanya Pak? Waktu malam Bapak nggak usah makan lagi. Saya bilang gitu ya. Nanti besok sore saya datang. Kita doa bersama. Oke. 3 hari dilakukan beliau begitu, saudara. Dan ke-6 harinya saya ditelepon. Puji Tuhan Pak, sudah selesai persoalan ini. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dan saudara, kira-kira seminggu kemudian dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah dapat calon. Iya. Oke, bawa ke rumah. Waktu itu rumah saya masih di gang kecil ngontrak. Kalau ditendang aja rubuh, saudara. Iya. Bawa, saya bilang. Dibawa beliau. Dia pakai mobil kan, mobil yang mobil yang bagus lah ya. Saudara, dibawa calon istrinya ke rumah dan kami berdoa di sana. Dan gak lama kemudian saudara, dia naik pangkat.
setiap pelayanan kemana saya selalu ketemu, ya, ketemu beliau. Misalnya waktu di Riau, wih saya lagi khotbah, selesai khotbah cerita, ada polisi cerita, oh di Krimum di sini, iya saya datang. Di mana-mana, di Malang juga waktu dia Kapolres, ya di mana-mana selalu ketemu. Dan lama-lama saya lihat dia suka khotbah, masuk di YouTube, viral. Itulah Kapolda NTT. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kalau saudara lihat di YouTube-nya, ya, sebelum ke Timor Leste, Lubis mampir ke Polda NTT, dia bersaksi, pendeta inilah yang menaklukkan saya dengan firman. Jadi ketika ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita akan membawa jiwa-jiwa mengalami Tuhan secara pribadi. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saudara, saya hidup hanya dengan iman. Jangan saudara berpikir saya punya perusahaan, saya punya usaha, saya bekerja, tidak ada. Saudara, pertama kali saya pacaran sama istri saya hanya 2 minggu, karena dia bilang saya jodohnya, saya juga berdoa kaulah jodohku, oke, kita nggak usah pacaran, nikah, ya. Kita nggak ada bulan madu, jangankan bulan madu saudara. Iya, madu aja nggak bisa dibeli, apalagi bulan. Nggak ada bulan madu ya. Habis diberkati langsung saudara ke rumah kontrakan. Nggak ada pesta-pesta, nggak ada. Iya. Jadi memang betul-betul seperti itu kehidupan itu ya. Tapi saya bilang sama dia, ya, saya bilang kau kalau mau nikah sama saya 2 aja permintaan saya, berhenti kerja, ya, karena waktu itu dia kerja di farmasi. Yang kedua, jangan larang orang numpang di rumah kita. Mau gelandangan kek, mau perampok kek, mau penjudi kek, yang penting yang numpang di rumah kita jangan dilarang. Siap. Akhirnya kami nikah kan saudara. Ya, tidak ada keluarganya yang datang. Karena apa? Karena kami nggak mengadati saudara. Ya kan? Jadi kalau nggak mengadati nggak bisa datang. Karena kalau saya yang dari Islam nggak terlalu. Kalau yang memang betul-betul dari Batak Toba itu begitu. Kalau saya kan dari Islam itu, dari Tapsel itu nggak begitu apa dengan adat ya. Jadi nggak begitu terlalu. Makanya keluarga saya datang waktu itu. Keluarga dia yang malah nggak datang. Ya, saudaraku yang saya kasih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan uang masih ada karena pesangon dia masih ada. 4 bulan udah habis uang. Makan pakai nasi putih saja. Terus dia bilang, ini karena kau suruh saya berhenti kerja kan? Ya, anak saya waktu itu yang pertama itu ya masih di kandungan. Umur berapa? 3-4 bulan lah. Itu yang di belakangnya. Ya, saudara, dia bilang gara-gara kau suruh saya berhenti kerja. Jadi begini. Ya, saya bilang, kenapa? Kok kita beli ikan aja nggak bisa katanya? Itu ikan, aku bilang. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, akar masalahnya kita selesaikan. Aku lihat, kok nggak lihat, itu aja. Ya kan? Bukan masalah ada atau tidak ada, lihat atau nggak lihat. Sekarang yang di belakang sana pun bisa aja nggak lihat saya. Padahal saya ada di sini. Kalau dia main HP terus, dia nggak bakal lihat saya. Apalagi di sana dia sambil begini. Nggak bakal lihat. Coba pejamkan matamu yang di belakang, nggak bakal lihat. Bukan saya nggak ada. Makanya saya bilang, aku lihat kok nggak lihat. Udah ambil air, cuci tangan. Saya bilang, diambil air cuci tangan. Pas saya doa, Tuhan Yesus terima kasih kau sudah siapkan ikan, langsung ada ketok pintu. Wah, haleluya, ini pasti ikan datang. Ya, bapak gembala pasti pernah ngalami yang seperti ini, mirip lah ya. Saudara, ya ibu itu datang terus dia bilang, Pak Pendeta, saya waktu masak terbayang-bayang wajah bapak katanya. Iya, terus istri saya melototin saya. Kenapa kok melototin? Yang terbayang-bayang dia, bukan saya, nggak apa-apa. Kecuali saya yang terbayang-bayang, betul nggak? Ya kan, kalau dia terbayang-bayang biarin aja lah. Masa orang kita larang membayangkan kita kan? Iya kan? Iya ya. Saudara, ibu itu pulang, kita doa dalam nama Yesus. Kami buka saudara 5 potong ikan mas di Arsi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Saya bilang, Tuhan bisa kasih 5, tinggal tambah 1 jadi 6, kok sulit amat sih? Tuhan bilang biar kau sadar, kau bukan 2 tapi kau 1. Itu saya ingat terus sampai sekarang.
Puji Tuhan sampai sekarang saudara, kalau ya Anda kemana-mana pasti tidak ada tercemar nama saya masalah-masalah ya selingkuh dan main-main lah dengan begituan ya. Saudara, karena saya tahu saya bukan dua tapi saya satu. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara, disitulah istri saya bilang, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saudara, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Kalau ada yang bisa mengulangi ini, saya kasih hadiah lah. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ya sulit sekali memang mengulangi kata-kata ini ya. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ada itu. Mana? Ada itu. Mana? Ada. Kau nggak lihat, tapi ada tuh. Tidak semua yang ada terlihat. Terus enggak. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ada. Itulah namanya iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, disitulah istri saya makin semangat melayani Tuhan, makin semangat melayani Tuhan. Dan istri saya bilang, ke depan gimana ini? Tuhan sudah siapkan semua. Saudara, datang seorang ibu Tionghoa, ya, dia penyembah Gong Honson. Anaknya sudah gila 8 tahun. Orang Tionghoa, ya, orang Cina. Kalau di Jakarta bilang Cina kurang sopan, Tionghoa. Jadi orang Tionghoa saudara. Dia bilang katanya Yesusmu hebat. Coba sembuhkan anak saya. Ya ayo bawa ke rumah. Bawa ke rumah saudara. Rumah saya tuh ya waduh. Kecil kali, ngontrak lagi waktu itu. Jadi dia tidur di arah mau ke kamar mandi kan ada ini ya. Ada sedikit gitu ya. Sisa ruang tamu kecil, ini kamar. Yang sini udah dibobol untuk persekutuan ya, muat 30 orang saudara. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi, ke toilet pasti ngelewatin orang. Pas tengah malam istri saya teriak-teriak, tolong tolong. Bayangkan umur 30 tahun telanjang bulat begini-begini. Wih, saya bilang jalan nama Yesus, jalan nama Yesus, jalan lepas. Wah, akhirnya saudara puji Tuhan. 2 minggu lebih beberapa hari anak ini sembuh. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Seminggu kemudian saya ditelepon, Pak, Bapak datang kemari. Saya datang ke situ. Ternyata itu showroom mobil. Saya dikasih mobil satu. Jadi saya belum punya anak-anak, ini masih di kandungan istri. Saya sudah dapat mobil. Dikasih. Ini Pak mobilnya. Ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Oh iya bu. Saya ke toilet. Kenapa ke toilet? Karena saya belum bisa nyetir, saudara. Ya takut saya ibu ini tahu saya belum bisa nyetir, diambil lagi itu semua. Kan begitu. Bapak belum bisa nyetir. Karena ibu ini mungkin sering dengar pendeta khotbah, kalau kau berdua minta mobil parkiran pun tak ada, mana dikabulkan Tuhan. Kalau kau nyetir aja belum bisa, minta mobil, belum punya SIM aja minta mobil. Nah, kan begitu banyak pendeta khotbah. Suka-suka Tuhan dong, betul nggak? Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara saya kasih, saya di kamar mandi sembunyi. Haleluya. Terus saya sudah nggak dengar suara lagi, saudara, baru saya keluar. Saya bilang sama karyawan showroom, bawain mobil ini. Ya, nggak ada saudara, parkiran orang rumah yang saya kontrak itu gang kecil. Ya motor aja susah masuk, apalagi mobil. Saya titipkan lah di lapangan-lapangan begitu ya. Sebentar ya. Ya, saya titipkan lah di lapangan-lapangan seperti itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasa. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Saudara, kami kemana-mana nggak mikirin uang, nggak mikirin uang nanti bagaimana. Iya, kami terbang saudara bertiga ke NTT waktu itu, kami terbang ke Labuan Bajo ya. Kami kemana? Saya nggak tahu gimana. Yang penting saya jalan aja. Saya jalan aja saudara. Selalu dipertemukan saudaraku yang saya kasih. Ya, selalu ada saja jalan saudara. Ini ada apa ini dia? Sebentar saudara, ya. Ini dia bisa, aduh, ya. Iya, saudara selalu dipertemukan, ya, oleh jiwa-jiwa yang nggak kenal sama sekali gitu loh. Bisa tiba-tiba Tuhan pakai untuk menolong kami, ya.
letakkan hati raja-raja di tangan Tuhan. Haleluya. Dan saya hampir ke seluruh daerah, saya tidak pernah nyusahkan gembala. Setiap saya telepon saya bilang, tadi Bapak Gembala kita aja kemarin bilang, Pak, katanya apa? Berapa orang? 3 orang. Saya udah tahu pasti ini mau carikan penginapan. Pak, jangan Pak. Ya, biar orang-orang yang nggak saya kenal. Saya juga nggak kenal kan katanya. Enggak, tenang aja Pak. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan pakai Polres di sini, ngasih tempat buat kami. Haleluya, haleluya. Dan puji Tuhan saudara, yang bawa kemarin pun mobil dinas itu mungkin masih di situ mobilnya. Iya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita punya kuasa, saudara, ya, kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat, yang orang biasa nggak bisa buat, kita bisa buat. Oleh sebab itu saudara, amanat agung ini harus dijalankan oleh semua gereja. Karena kalau nggak dijalankan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Haleluya. Saudara, di dalam perjalanan, walaupun saudara ini waktunya makin mendesak, wah, dia bilang, Pak pendeta apa? Pak, doakan tolong Pak. Tadi mana-mana itu di jalan tadi kami masuk ke pedalaman lagi. Ya, di perjalanan ini, di tikungan yang sulit-sulit, Pak, ada yang minta doakan di pedalaman. Pas saya masuk saudara, ya baru 5 menit rumun semua orang. Loh, kenapa? Pak, katanya mereka kenal Bapak, mereka ini kenal Bapak. Oh gitu, tapi gimana nanti kita pelayanan di sana gimana? Ya udah, saya cepet-cepet aja, saya langsung lari saudara. Iya, terus gak lama lagi ada lagi saudara, polisi lagi ya, Pak, saya di kampung ini Pak. Jadi dia duluan pulang tadi, entah kampung apa nama, 1,5 jam dari sini atau 1 jam lah dari sini. Kita doakan, saudara. Kenapa? Ya, karena kita tahu ya kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita nggak beli, Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Kita beri dengan cuma-cuma. Haleluya, haleluya. Bapak yang tadi saudara, yang di wilayah ini, yang anaknya polisi, saya tidak tahu kampungnya mana ya. Ini saudaraku yang saya kasih, dokter suruh dia harus cuci darah. Jadi sudah 6 bulan dia nggak cuci darah, dokter suruh cuci darah. Dan terus dia selama ini nggak bisa berdiri. Jadi kalau berdiri itu harus dibopong. Ya, kalau nggak dipakai yang gini tuh ya, baru dia bisa. Tadi saya doakan dalam nama Yesus, ayo kau berdiri, jangan pakai itu, dia berdiri, jalan. Walaupun dia jalannya memang nggak terlalu cepet, tapi dia bisa jalan. Saya tanya sama anaknya, selama ini dia bisa jalan gini, nggak bisa. Saya percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Berikan sorak-sorai buat saya. Karena itu saudara, gereja harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Gereja harus kembali kepada kisah Rasul, di mana Roh Kudus berkarya begitu dahsyat sampai orang-orang pada zaman itu, penguasa-penguasa, mereka segan, mereka hormat kepada para rasul. Kenapa? Karena mereka bukan hanya ngomong, tetapi membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, luar biasa, hidup saya dirubah ya saudara. Hal-hal yang kecil saja saya andalkan Tuhan ya. Banyak orang dulu memponis saya, kamu ya pasti anak-anakmu nanti pendek ya. Saudara, kalau saya pergi ke daerah-daerah, seringkali ada orang nanya, Iseng, Pak, istrinya tinggi ya, kenapa? Anak bapak kok tinggi-tinggi, bapak pendek? Istri saya pendek, istri saya juga. Tapi kenapa anak saya bisa tinggi-tinggi? Kalau kita mau main bola jam 12 malam, suami istri mau main bola, saya doa dalam nus tinggi, anakku tinggi. Lihat anak saya tinggi-tinggi semua. Mana ada yang pendek-pendek? Anak saya semua tinggi-tinggi. Nah, hal yang kecil Tuhan bisa buat. Mungkin orang pikir kecil, tetapi siapa saudara yang bisa membuat badan orang tinggi kalau bukan Tuhan? Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Orang yang sudah lulus akpol saja saudara, itu diprotes. Katanya kurang setengah senti, kurang setengah senti. Diprotes saudara. Bayangkan, untuk cari setengah senti aja nggak gampang. Lihat anak saya tinggi, coba berdiri. Berdiri kamu. Oh, iya, baru umurnya 18 tahun. Belum sampai 18 tahun, baru lulus. Yang di sana 185 tingginya. Udah tinggi tegap lagi. Haleluya. Makanya ke Pulau Padar waktu kemarin ya, sama Kasat Pol Air, sama Kapolsek Komodo ya, dia bilang, Pak Pendeta, Bapak jangan naik, Pak. Jangan naik sampai atas. Kenapa? Nanti takut terjadi apa-apa. Saya ke Gunung Sinai naik, masa ke sini nggak bisa? Aku bilang lebih rendah ini daripada Gunung Sinai. Oh gitu ya. Mereka kan yang satu Muslim, yang satu Hindu kalau nggak salah. Ya, oke. Naik. Mereka semua nggak sampai ke atas. Saya sama anak saya berdua sampai ke atas. Anak saya yang satu itu nggak sampai juga. Ya, kata dia karena aku belum sarapan dari hotel. Ya memang dari hotel kita harus keluar jam 6 pagi saudara, untuk berangkat ke sana kan, ke Pulau Padar kan, supaya gak kepanasan katanya. Saudara yang saya kasih, saya percaya ya, kesehatan yang kita punya ini dari Tuhan. Orang Kristen khususnya pendeta gak boleh sakit-sakitan. Haleluya. Iya, gak boleh pendeta. Saudara-saudara gak boleh. Kita harus jadi teladan, kita harus jadi contoh. Kita saksi, kita garam. Jangan tersinggung. Iya. Nanti saudara tersinggung, harusnya bilang gini, amin, aku harus sembuh, aku harus sembuh, aku harus sehat, aku harus sehat. Wah. Haleluya. Haleluya. Iya, saya saudara naik mobil dari Jakarta, nyetir sendiri ke Aceh. Kurang lebih 3.500 km saya setir sendiri. Iya, sama anak saya bertiga ini. Saya setir sendiri. Setiap kabupaten kami berhenti layani sampai ke Aceh, sampai Sabang. Ya, Maroke, Sabang, Miangas, Soroti, kan gitu kan? Kami sampai Sabang, saudara. Saudaraku yang saya kasih, pas pelayanan salah satu tempat rantau perapat, dia bilang, Pak, nanti umur 60 tahun Bapak nggak bisa setir lagi kemari. Saya bilang nanti umur 60 tahun saya datang lagi. Jadi tunggu 5 tahun lagi saya akan datang ke sana. Karena kita bilang makin tua engkau makin tambun, makin tua engkau makin sehat. Jadi saudara saya kasih, kalau kita punya kasih dan punya kuasa, saya percaya amanat agung ini bisa kita laksanakan. Dan saya yakin setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan di segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Dia penguasa tunggal, tidak ada lagi yang lain. Hanya dia, Tuhan Yesus, Allah yang hebat, yang dasar, luar biasa. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada saudara, ya, ketika kasih dan kuasa Tuhan menguasai areal aspek hidup kita, di dalam areal aspek hidup kita ini ada titik-titik tertentu. Ini harus dikuasai semua. Ketika dikuasai oleh yang lain, itu disenggol dikit, itu akan terasa dan itu akan bereaksi dan akan beraksi. Tapi kalau semua sudah dikuasai Roh Kudus, kita tidak akan beraksi dan bereaksi. Sekalipun orang fitnah kita, orang hina kita, orang maki-maki kita, kita tetap jalan. Yang penting jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan yang dasar. Haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu kehadiran saya kemari, ya. Ini membangkitkan semangat saudara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya melihat masih banyak jiwa-jiwa di wilayah sini yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Di daerah mana yang terjadi masalah saya datang, saya lihat, kenapa ini welcome TSS ya, TTS. Wah, saya cari informasi benar. Langsung saya bilang, kita berangkat. Tapi tiket mahal Pak, 2.600.000. Berangkat. Langsung kami berangkat ke sana. Haleluya. Saya WA Pak Kapolres, saya mau berangkat. Saya tunggu
kok tiket nggak dibeli? Langsung saya beli tiket. Cep. Wah, pas saya kirim tiket, wah dia kasih kejutan kali apa gimana. Saya pikir ya sudah, bagaimanapun saya harus sampai ke wilayah itu, bagaimanapun nanti caranya harus sampai. Iya, karena saudara, Anda tahu ini di daerah sana, di Wekam sana, rata-rata di mana-mana saya ngomong banyak yang tahu. Itu banyak sekali saudara, orang-orang yang tadinya Kristen Katolik itu pindah, mereka pindah, lompat tagar, ya. Jadi begini mereka. Iya, makanya saya dengar kabar begitu saya ke sana. Saudaraku yang saya kasih tiba di airport, iya, saya lagi live, langsung ada seorang bapak-bapak bilang, saya dari Polda, suruh jemput bapak, mana tiketnya? Oh ini, dia yang ngambilin semua ya. Kita saudara kalau kalian lihat ya, saudara nanti lihatlah di, wah kita banyak kali bawa barang, ada koper segini, ada segini, waduh mobil itu penuh. Karena memang saya pikir ini sebulan selesai atau tidak ini perjalanan kami ya. Iya. Nggak bawa uang, gitu aja, udah gitu aja, segitu aja, jalan aja. Haleluya. Begitu juga waktu ke sana saudara. Jadi setelah di sana disambut baik, dikasih hotel, dikasih segala macam. Saya bicara, Pak Kapolda apa? Tahu Wekam? Iya tahu wilayah TTS ya, TTS tahu. Ini bersih. Masa sih? Iya. Wah, saya ajak beberapa pendeta ke sana kita. Kami ke sana, saudara. Dan saudaraku yang saya menangis. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya hanya bisa buat KKR bagi sembako begitu. Habis itu ya udah, nggak bisa buat lain lagi. Kerinduan saya mau buat sekolah besar di sana gratis, mau kasih mereka itu ya ekonomi yang baik. Tapi saya nggak mampu. Tapi saya tahu. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai doa. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya dengar juga terjadi juga di satu daerah namanya satu pulau ya, itu di Padang, masuk lagi Mentawai. Itu satu malam kita naik kapal. Itu begitu juga saudara. Ribuan orang. Saya capek melayani gereja tanpa tembok, di sana bobol, di sana bobol, di sana bobol, di sana bobol. Mari kita kerja sama-sama, sama-sama bekerja, jalankan amanat agung, selamatkan jiwa-jiwa. Berikan sorak-sorai yang Tuhan ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara Bapak sekalian, siapa saudara yang mau didoakan, yang sakit-sakit silakan maju, saya akan doakan saudara. Saya percaya dengan bilur Yesus saudara sembuh. Dengan darah Yesus Anda dibebaskan, dilepaskan. Kalau ada yang mungkin yang buta, yang mungkin pinggang sakit, macam-macam penyakit saudara, silakan maju, saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Orang akaralap. Silakan.